wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin wal syuhada wal mujahidin wala amatil arba'atil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'i awliya'illahi ta'ala wa salihin wa nakhussu khassatan la hadrati Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa auladina wa dararina wa abnaina wa banatina wa zawjatina wa ahlina wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Kita lanjut halaman 105. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Tsumma a'lam anna ahwalan nasi takhtalifu bil qawli 'indal qiyami minal qubur. Kemudian ketahuilah bahwa keadaan manusia berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dilihat dari ucapannya ketika dia bangkit atau keluar dari kuburnya. Fa ba'duhum qalu, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan atau ada yang berkata, ya wailana man ba'atana mim marqadina. Celaka, ya, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Wa taqulu lahumul malaikatu, maka malaikat menjawab atas ucapan mereka, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Jamaah sekalian, jadi nanti orang kalau dibangkitkan dari kubur itu ngomongnya beda-beda. Nanti ayatnya di belakang ada lagi. Untuk ayat yang ini nih, kira-kira diceritakan ada orang yang kafir lah misalnya begitu. Ketika terjadi hari kiamat itu mereka katanya diberikan waktu untuk tidur, bahasanya itu. Ya. Yang selama ini dia disiksa habis-habisan oleh Allah disebabkan karena dosanya dan kekafirannya, ya. Segala macam kesalahannya itu dikubur udah di DP-in duluan siksanya tuh. Udah ketidaknyamanan di kubur udah sangat luar biasa. Itu yang membuat mereka tidak nyaman di kubur, ya, udah merupakan siksaan. Sampai datang hari kehancuran, nah itu katanya mereka diistirahatkan tuh. Baru saja merasa, ya, baru saja merasa sebentar tidur, ternyata dibangkitkan, ya. Nah, ketika dibangkitkan itu mereka ngomong, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ya, celaka nih kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Walaupun mungkin tidurnya lama,
tapi dibandingkan dengan siksa dulu yang mereka rasakan, betapa sakitnya, berapa tidak nyamannya itu, baru tidur ya segitu tuh dibangunin lagi ya. Akhirnya seolah-olah ya kecewa atau kaget begitu ya. Nah, akhirnya bangunlah mereka ya. Lalu atas pertanyaan itu malaikat menjawab ya. Apa jawabannya? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dulu dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benar para rasul. Ya. Nah, artinya apa nih? Bahwa kehidupan ya setelah mati memang ada nih. Ya. Ini yang perlu kita yakini, jangan sampai lepas nih iman kita. Kehidupan setelah mati Allah udah kasih tahu, Allah udah janjikan adanya kebangkitan tuh ya. Biar manusia mati dalam kondisi bagaimanapun, dibakarkah, diceburinkah di laut ya, nanti semuanya balik semuanya. Bukan hal yang rumit bagi Allah untuk membangkitkan semua makhluk. Betapapun cara manusia untuk menghilangkan jejak itu sudah diupayakan semaksimal mungkin. Ya. Kalangan Hindu Buddha misalnya itu membakar jenazahnya katanya itu. Supaya apa? Supaya entah apa namanya, mereka yakin apakah kembalinya ke surga gampang atau mungkin bagaimana, atau mungkin selamat dari kejaran malaikat dan lain sebagainya. Apalah yang mereka yakinkan itu terserah mereka. Tapi bagi Allah itu bukan tindakan yang rumit untuk kemudian menyatukan kembali. Ya. Jasad tubuh yang sekarang nyata ini, inilah yang nanti akan dijadikan tempat perhitungan juga. Karena jasad dan tubuh ini yang berbuat baik, ini yang berbuat jahat, ya ini gitu. Bukan tubuh yang lain, bukan rohnya saja, bukan. Ya, semuanya itu akan merasakannya. Ya. Kalau nanti ada yang bilang, oh itu yang dibangkitkan cuman rohnya doang begitu, nanti ini jasad kemana? Ya, kalau ada orang berbuat buruk kepada orang lain, kan ini kan jasadnya ini. Kalau ada orang berzina, ya jasadnya ini. Nah itu atas hukuman itu, ya itu jasadnya yang dihukum oleh Allah begitu. Ya, bukan rohnya doang, bukan. Ya. Jadi Allah udah ngasih tahu para rasul di sini pakainya jamak, ya. Berarti bukan Nabi Muhammad doang yang ngasih tahu bahwa kebangkitan itu ada. Semua nabi, ya, semua nabi yang Allah utus, ya, itu menyampaikan ajaran-ajaran pokok, ya, diantaranya akidah, syariah, ya, itu mereka ajarkan. Yang ajaran-ajarannya itu enggak terlalu jauh bedanya dengan kita. Kalau disuruh ibadah, yang namanya salat ada, yang namanya puasa ada, yang namanya zakat ada. Mungkin waktunya berbeda, tempatnya berbeda, caranya berbeda, tapi hukum dasarnya tetap ada, ya, gitu. Disuruh berkeyakinan tentang Allah dan Rasulnya, hari kiamat segala macam, semuanya juga pasti sama dengan kita, ya. Jadi jangan dikatakan oh Nabi Musa itu beda ajarannya dengan kita. Beda-beda tipis lah, ya, karena melihat situasi dan kondisinya gitu, ya. Bagaimana manusia pada waktu itu bisa memahami syariat, itu yang Allah ajarkan kepada mereka. Kalau kita mungkin sudah memiliki pemikiran otak yang lebih hebat daripada orang-orang terlebih dahulu, pantas kalau syariatnya juga mungkin Allah atur sedemikian rupa tersebut. Kemudian kata-kata yang ada di sini Allah enggak menyebutnya hada ma wa'adallahu gitu tuh, ya. Hada ma wa'adallahu, tapi menyebutnya dengan hada ma wa'adar rahman. Ini erat kaitannya nih dengan sifat Allah yang Maha Rahman. Allah Maha Mengasih. Dari dulu ini terkait dengan sikap Allah atas Rahmannya ini nih, atas nama Allah dengan sifatnya Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu selagi di dunia ini, ya. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim tuh, ya kan? Itu disebut dengan Ar-Rahman dulu. Kaitannya adalah karena Allah Maha Pengasih di dunia ini dengan sifat Rahmannya.
Ya. Jadi Allah sudah kasih tahu dengan baik-baik. Allah kasih tahu dengan ya lembut, tidak kasar, tidak memarahi dan lain sebagainya. Disuruhnya Nabi untuk menyampaikannya dengan cara yang baik-baik juga, supaya manusia sadar bahwa mereka harus berbuat baik. Mereka harus kembali lagi nanti dengan cara yang baik-baik juga. Ya, pulang kampung bahasanya itu dengan bawa modal, bawa bekal, ya, bawa apalah yang banyak biar nanti di sana menjadi baik begitu. Udah kasih tahu Allah seperti itu. Itu baiknya Allah tuh sampai di situ. Ya. Maka yang namanya manusia dengan sifat rahmannya Allah itu, Allah kasih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Enggak perlu Allah pandang apakah dia kafir, dia mukmin, ya. Itu enggak penting bagi Allah. Selagi dia makhluk saya, kira-kira kalau Allah bilang begitu akan saya kasih. Tapi di dunia. Tetapi terkait dengan masalah kebangkitan, kok kenapa Allah bilangnya Ar-Rahman? Karena dulu sebelum kebangkitan ini Allah dengan caranya yang paling indah, caranya yang paling baik, caranya yang paling sopan, caranya yang paling sesuai dengan manusia, udah ngasih tahu melalui jalur nabi-nabinya. Ya, coba cari deh sejarah yang apabila kita lihat Nabi istilahnya itu ngotot, bebacot gitu sama musuhnya, sama umatnya dalam rangka mengajarkan agama. Enggak ada. Ya. Semua Nabi menyampaikan dengan secara baik-baik, ya. Walaupun sambutannya dibalik dengan sambitan gitu misalnya, ya. Dicaci maki, dibilang gila dan lain sebagainya, bahkan sampai dibunuh ada tuh yang begitu. Tapi Nabi enggak ada yang Allah bilang, ayo kamu sampaikan tuh kepada umat kamu dengan cara emosi, dengan cara marah-marah. Kalau ada yang kagak demen sama lu, gaplok aja. Enggak ada perintah begitu, ya. Enggak ada perintah Allah kepada Nabi itu sampaikan dengan cara yang terbaik. Qaulan sadida, dengan ucapan yang masuk ke dalam pikiran dan diterima oleh orang tuh begitu. Bukan dengan bahasa kalau orang sekarang tuh bilang bacot loh gitu bahasa. Enggak ada yang begitu, ya. Nah, itu tandanya bahwa Allah telah menyampaikan berita kebaikan, berita kebangkitan, berita hari kiamat dengan cara yang paling baik. Ya. Melalui perantara para rasulnya, Rasul nyuruh dengan baik-baik. Ya, Allah juga menyampaikan dengan cara yang baik-baik. Dalam ayat Al-Quran nggak ada bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang kasar, terus mencaci manusianya yang kagak mau beriman gitu misalnya, tidak. Ya, tapi Allah kasih tahu memang bahwa siapapun yang ingkar, Allah udah janjinya nanti di akhirat, bukan menuduh orang kafirnya itu yang sekarang dibilang jelek. Selalu ada ayat kalau misalnya ada orang yang kafir nanti di sono gitu, ya. Bukan sekarangnya ini, karena yang sekarang ini kan masih memungkinkan orang masih bisa berubah gitu, ya. Nah, itulah sikap Allah dengan Maha Rahmannya itu, dia menyampaikan yang terbaik, jalan yang paling baik kepada manusia, supaya manusia bisa menyadarinya dan mempercayainya bahwa itu semuanya terjadi. Para rasul sudah menjalankan tugasnya juga dengan cara yang Allah sampaikan, dengan cara yang baik juga tuh begitu. Berikutnya wa ba'duhum yunadi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi fawajhuhu yaswaddu. Sebagian mereka lagi ada yang memanggil-manggil, amat besar penyesalanku, ya, atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Fawajhuhu yaswaddu, lalu kemudian akhirnya mukanya menjadi hitam. Nih ada lagi, ya, orang yang ngomongnya itu begitu. Ya hasrat, ini disebabkan karena adanya orang yang punya kesempatan untuk beribadah, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah tersebut. Ada kesempatan untuk menuntut ilmu, ya, dia tidak mau menuntut ilmu, menuruti keinginannya, menuruti hawa nafsunya, ya. Ini nanti ngomongnya itu yang kayak begitu tuh, penyesalannya banyak. Ba'du ahli la ilaha illallah yanfudu ra'sahu minat turabi wa yaqulu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Sedangkan orang-orang yang selalu, ya, mengucapkan la ilaha illallah, orang yang berzikirnya la ilaha illallah, yanfudu ra'sahu, mengibas-ngibaskan kepalanya, minat turabi, dari debu,
Wa yaqulu, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan bagi kami, ya. Bagi mereka yang memang selalu mengucapkan di dunia banyak kalimat tauhid la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang mengatakan, yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya yang paling dalam, ya, ikhlas karena Allah, dakhala jannah, masuk ke dalam surga, katanya. Nah, mereka yang terbiasa mengucapkan wirid la ilaha illallah, mereka tuh bangun kayak orang lagi rebahan dari pasir begitu, ya, dari tanah. Pas berdiri ada kepalanya mungkin nempel debu, lalu dikibas-kibasin tuh begitu. Keberadaan dia di kubur itu seolah-olah menunggu lama supaya masuk surga. Jadi dibilang, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami dari kesedihan, karena nunggu di kubur itu tuh nggak enak, supaya buru-buru masuk ke dalam surga, itu begitu, ya. Walaupun di dalam kubur dia sebenarnya tidak disiksa dan lain sebagainya, nggak ada hukuman, tapi karena menunggu lama itu yang menjadikan mereka seolah-olah bersedih, ya, kelamaan di kuburan dan lain sebagainya, menunggu aturan main, kira-kira begitu. Baru kemudian sekarang ini dibangkitkan. Maka mereka bersyukur bahwa hari ini sudah dibangkitkan dan mereka seolah-olah lepas dari beban menunggu yang lama di alam kubur tersebut. Wa ba'duhumul akhar yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah. Sebagian mereka mengatakan la ilaha illallah walhamdulillah. Fayabyadu wajhuhu, maka, ya, menjadi putih cemerlang wajahnya. Masih ada nih kaitannya dengan la ilaha illallah, ya. Nanti di akhirat ketika orang tuh ditimbang amal ibadahnya di mizan, itu ada yang dilaporkan sama Allah, ya Allah, ini orang udah enggak ada amal baiknya, katanya, ya. Udah kami periksa, timbangannya jeblok, bahasa kita begitu. Antara amal baik dan amal buruknya enggak seimbang, ya Allah. Malaikat bilang seperti itu. Kata Allah, periksa dulu, ya, yang teliti. Jangan-jangan nanti ada amal baik yang tidak teliti kamu periksa, akhirnya salah masuk, kira-kira begitu. Yang seharusnya masuk surga, masuk neraka. Kata malaikat, sudah ya Allah, sudah selesai kami periksa dengan teliti. Ya, bedah hatinya. Kata Allah tuh begitu. Belah hatinya, masih ada enggak amal-amal yang tersimpan di sana? Dalam bentuk niat, dalam bentuk zikir yang tersimpan, dalam bentuk zikir sir, katanya begitu, ya. Akhirnya malaikat menelusuri itu di hati orang tersebut. Ternyata di situ tersimpan kalimat tauhid la ilaha illallah. Malaikat lapor lagi, ya Allah, ada nih, ya Allah. Ya, orang ini kelihatannya mewiridkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Tadi itu sebelum malaikat ngelapor, malaikat menanya, ya, atau malaikat bilang, ya Allah, nih orang amal buruknya sepanjang mata memandang, isinya kebanyakan, isinya keburukan semua, enggak ada kebaikannya. Maka Allah nyuruh tuh supaya membedah hatinya. Setelah ditemukan ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, ditimbang, ya, maka amal buruk yang tadi banyaknya sepanjang mata memandang, ya, itu akhirnya menjadi jomplang gitu, jomplang tahu, ya, tidak lagi seimbang dengan zikir la ilaha illallah yang sering diucapkannya oleh orang tersebut. Jadi orang tersebut banyak dosanya, tapi juga masih bisa berzikir menyebut la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itulah akhirnya semua amal-amal dosa yang sebegitu banyaknya, ya, itu akhirnya terkalahkan beratnya dengan kalimat tauhid yang tersimpan di hatinya itu, ya. Nah, itu pentingnya kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ya di mulut, suara, ya, kencang atau di dalam hati. Zikir la ilaha illallah kan tuh kagak, modalnya beda dengan zikir yang lain. Kalau la ilaha illallah modalnya cuma lidah doang, ya. Bibir kita nggak ngapin bisa la ilaha illallah tuh, jadi nggak perlu bibir jadinya, ya, jadi lidah saja. Nabi Ayub dulu kalau yang
istilahnya masih percaya dengan bahwa Nabi Ayub pernah diuji dengan penyakit oleh Allah, itu minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau mau menguji saya dengan penyakit selebar tubuh saya terima, tapi mohon ya Allah, jangan engkau bikin sakit lidah saya. Inilah satu-satunya yang dapat saya gunakan untuk terus berzikir kepadamu. Nah, zikir yang diucapkan Nabi Ayub itu adalah la ilaha illallah. Karena memang dengan lidah saja cukup sudah, enggak menggunakan bibir. Kalau menggunakan zikir yang lain, itu pasti ada satu huruf yang bibir kena gitu. Alhamdulillah, kena tuh bibir. Terus subhanallah, Allahu akbar, tuh bibir ngikut. Jadi la ilaha illallah, itu tidak mengikutkan anggota tubuh yang lain, cukup dengan lidah saja. Maka Nabi Ayub meminta supaya lidahnya jangan dikasih penyakit, supaya dia tetap bisa berzikir. Nah itu ya. Yang kayak begini nih, kan beritanya berita yang akan datang nih ya. Namanya berita yang gaib gitu ya. Kejadiannya memang kagak bisa sekarang gitu ya. Jangan kita dengan berita-berita yang datang dari Al-Quran, yang datang dari hadis, yang datang dari para alim ulama, lalu kita cut langsung bohong tuh, nggak ada dalilnya ya kan, bid'ah tuh ya. Nabi nggak ngajarin yang begitu katanya ya. Kalau kita membaca buku kitab yang dasarnya ulama yang menulis, andaikan tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, tidak mungkin seorang ulama, seorang kiai nulis sesuatu berdasarkan pikirannya doang, berdasarkan hawa nafsunya lalu ditulis. Jangan-jangan nih nanti orang kalau bangkit begini nih, begitu. Apalagi nih kan ada ayatnya nih ya kan, dikarang-karang, dibikin-bikin, sebagaimana orang bikin karya cerpen dan lain sebagainya. Enggak mungkin. Kalau yang ini diceritakan melalui jalur agama, sangat memungkinkan ulama yang menulis ini dapat dari gurunya, terus sampai ke Rasulullah sebenarnya. Cuman saja mungkin ada jalur-jalur yang mungkin ya Rasulullah tidak selalu bercerita kali kepada orang-orang tertentu begitu, atau hanya bercerita kepada orang tertentu saja dalam hal yang kelihatannya gaib misalnya begitu ya. Maka nggak mungkin kalau yang ulama-ulama bercerita di bukunya itu adalah dia berdasarkan hawa nafsunya begitu. Pasti itu ada jalur-jalurnya. Kita nih yang sekarang menerima, jangan sampai menyatakan itu bohong. Nah, itu berarti kan kita menyatakan bohongnya berita itu. Kita merasa diri kita benar, tapi kita nuduh berita itu adalah sebagai kebohongan. Menuduh berita ya terhadap ayat-ayat Allah, mulai dari Al-Quran, dari hadis ya kan, dan seterusnya sampai mungkin qaul ulama, yang apabila itu sulit untuk dibuktikan, jangan sekali-sekali kita bilang itu sebagai sebuah kebohongan. Itu kalau kita melakukan cara sedemikian, masuk dalam kategori tingkat kezaliman tertinggi di hadapan Allah ya. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban au kadzdzaba biayatih, katanya. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat perkara bohong terhadap Allah. Yang kedua, dan orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai berita bohong, menuduh ayat-ayat Allah sebagai berita bohong ya. Nah, innahu la yuflihuz zalimun. Kalau begitu enggak bakalan ada keberuntungan bagi orang yang zalim. Tadi di depan ayatnya mengatakan tidak ada yang lebih zalim daripada dua perkara ini, menuduh atau membuat perkara kepada Allah dengan berita bohong ya, memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah itu sebagai berita bohong, dan kemudian menyangka, menuduh, menetapkan bahwa ayat-ayat Allah juga adalah bohong. Maka yang kayak begini orang yang gak bakalan beruntung katanya. Kalau kita dengar kayak begitu tuh, udah seharusnya yang terbaik bagi kita udah kita percaya saja terlebih dahulu. Tidak percaya,
Apa ruginya? Ya. Andaikan mempercayai itu tidak ada untungnya gitu, tidak percaya itu apa ruginya gitu. Ya. Maka lebih baik kita mempercayainya. Adapun Rasul mau ngatain mau enggak ada urusan lah, ya kan? Biarin aja. Kalau itu hal yang mungkin terjadi dan disampaikan oleh para alim ulama, jauh lebih baik kita mempercayainya, karena mempercayainya itu pun sebagai sesuatu yang tidak menjadikan rugi bagi kita. Ya. Andaikan Rasul nggak ngomong gitu, kita percaya nih sama kaul ulama yang kayak begini, kita nggak rugi kok. Yang penting kita yakin aja udah, iya benar ada kejadiannya. Andaikan nanti nggak kejadian, ya udah selesai aja. Emang kenapa emangnya kalau nggak ada? Tapi kalau seandainya terjadi, lalu kita tidak mempercayainya, apalagi kalau kita bilang itu dusta, itu bohong, ini yang berbahaya gitu. Ya, jadi jangan sampai kita mengalahkan ego kita karena ngikutin pendapat orang dan lain sebagainya, lalu kita tuduh yang kayak begitu-begitu adalah sebagai sebuah kebohongan. Ya, rugi bagi kita yang kayak begitu-begitu. Ya, sebab meyakini hal-hal yang sedemikian sekedar kita percaya saja bagian daripada keimanan. Ini kan keimanan yang rendah lah bahasanya. Ya, rendah artinya cukup kita meyakini kebenarannya saja. Sudah sampai di situ. Enggak ada kan yang dituntut dari kita. Oh, kamu kalau meyakini begini, kamu harus melakukan itu. Tidak ada. Ya, kita yakin saja bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang kayak begitu perbuatannya, ada orang yang omongannya kayak begitu, kan selesai sudah. Daripada kita bilang itu bohong, itu dusta. Nah, suatu saat nanti kejadian, Anda mau bilang apa di hadapan Allah, ya kan? Nah, nanti dibilang pendusta atau mendustakan ayat-ayat Allah kalau begitu. Nah, maka bagi kita sebagai orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada hari kiamat, ini merupakan bagian daripada proses tuh. Ya. Proses kejadian ke hari kiamat itu mulai dari kubur, mulai dari kebangkitan, mulai nanti dihancurkannya alam, terus dibangkitkannya manusia. Ya, ada mizan, ada pemeriksaan amal dan sebagainya, ada siratal mustaqim, semuanya itu ada, ya. Jangan kita bilang menuduh itu sebagai sebuah kebohongan yang nanti akhirnya kita menjadi orang yang merugi jadinya, ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yuhsyarun nasu uratan. Nanti manusia katanya digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan ay bila na'lin, uratan ay bila thawbin, ghurlan bidamil ghain wa al-mu'jamah wa ra'il muhmalah, jam'u aghralu kahomrin jam'u ahmaru ay ghairu mahtunin. Tusyaruna, kalian nanti akan digiring. Terjemahannya kalau mereka saya kira diganti ya. Kalau mereka mungkin yuhsyaruna kali ya. Kalau ini kan tulisannya tusyaruna, maka kata mereka itu diganti kalian ya. Kalian digiring pada hari kiamat, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat khufatan ya, nelapak ya. Kagak pakai sendal gitu. Ai bila na'lin, tanpa sendal. Hadisnya itu banyak syarahnya di situ ya. Jadi tuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan gitu. Itu yang urutannya itu mestinya dicetak tebal lagi tuh ya, begitu. Tuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan, itu hadisnya. Kalau ai bila na'lin, ai bila thawbin, bidamil ghain, itu semuanya keterangannya, syarahnya namanya. Tuhsyaruna, kalian digiring, kalian dikumpulkan yaumal qiyamah pada hari kiamat khufatan, tanpa sendal, uratan, telanjang, ghurlan ya, tidak disunat. Tuh ghurlan, jadi nanti kulub kita tuh balik lagi tuh jadinya ya, sebagaimana biasa sewaktu kita kecil begitu. Ai bila na'lin, khufatan bila na'lin, ai bila na'linnya itu keterangan dari pengarang. Uratan itu hadis Nabi, ai bila thawbin yaitu tanpa pakaian. Ghurlan hadis Nabi lagi, bidamil ghain dibaca dengan dhamma ghain, al-mu'jamah yang dititikin ghain. Ini orang Arab diajarin kayak begini biar jangan salah baca urlan gitu jadinya. Warra'il muhmalah, dan ra
tanpa titik, ya. Jangan sampai dibaca ghuzlan atau huzlan, jadi salah. Jam'u aghralu, ya, jamak daripada kalimat aghralu. Kahumrin, seperti lafaz humur, ya. Jam'u ahmar, jamak daripada kalimat ahmar. Ay ghayra makhtunin, yaitu tidak disunat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya lagi sabda Rasulullah, tub'atsun nas hufatan uratan. Nanti dibangkitkan manusia hufatan, ya, tanpa memakai sendal. Uratan, ya. Uratan, tanpa pakaian. Aljamahumul araqu. Ini sih yang benar, al-araq bukannya apa di situ terjemahkan dipasang tonggak pohon. Itu artinya ditenggelamkan oleh keringat mereka sendiri, gitu, ya. Al-jamahumul arqu, begitu. Mereka ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Wa balagha syuhumal adzan, sehingga keringat tersebut sampai, ya, cuping telinga mereka. Jadi nanti, ya, kalau mau ditonggak pohon apaan lagi, ya kan? Nyari pohon jambe di sana kan repot. Nyari pohon jengkol nggak ketemu. Orang nanti saking panasnya di sono, gitu, dan kemudian saking banyak dosa tuh orang tersebut. Nah, ya, itu katanya mereka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan keringatnya sendiri. Ya, saking panasnya, saking kemudian akhirnya orang tuh, ya, dosanya banyak. Ketika matahari katanya sejengkal tangan, bukan bendanya, ya, mungkin rasanya begitu. Panasnya itu bagaikan kalau matahari sejengkal tangan kita, gitu. Nah, itu menyebabkan orang yang amalnya buruk di dunia itu menyebabkan panasnya sangat luar biasa sampai keringatnya banyak. Saking banyaknya tuh keringat sampai ke nih kupingnya nih, kayak gitu. Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang kayak begini bayanginnya gimana itu, ya kan? Orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang di sebelahnya gimana jadinya? Ya. Nah, ini yang kayak gini nih, ya. Hal-hal yang gaib yang sulit untuk kita pahami. Jangan dibilang bohong yang kayak begini, ada kejadiannya. Tapi karena tempatnya memang terjadi di tempat yang lain, ya sangat memungkinkan terjadi. Kalau sekarang kita, ya, bilang bahwa kita tenggelam dengan keringatnya sendiri, kita ini rame-rame begitu, yang tenggelam satu doang, kagak mungkin, ya kan? Kalau memang tenggelam semuanya tenggelam, kan begitu, ya kan? Tapi kalau ada orang rame-rame duduk tenggelam, dia sendiri tenggelam gitu, itu kagak bakalan mungkin. Tapi di akhirat bisa kayak begitu, ya. Orang baik, satu jahat gitu misalnya di sini, ini yang tenggelam dia saja sudah, ya, nggak usah ngajak orang yang lain begitu, ya. Nah, itu repotnya kalau udah di akhirat tuh seperti itu. Maka jangan heran diceritakan dalam Al-Quran, ya firul mar'u min abihi wa ummihi wa akhihi, dan seterusnya tuh orang tuh lari dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, ya. Ya udah, yang dipikirin adalah dirinya masing-masing pada waktu itu. Berarti kalau gitu kan individu banget kan? Ya. Kalau udah individu banget, wajar kalau akhirnya ada orang juga yang secara individu, ya, tenggelam dengan sendirinya gitu. Itu seperti itu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, yuhsyaruna fi akfanihim. Mereka dikumpulkan, ya, dengan kafan-kafan mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yub'atsu fi thiyabihi, akan dibangkitkan sesuai dengan pakaiannya, allati yamutu fiha, di waktu dia mati. Ya, kalau kita pikir-pikir begini lagi nih, ya repot juga. Berarti kalau gitu nanti kita pakaikan kapan dong, ya kan? Tuh begitu. Yang dimaksud innal mayyita yamutu yub'atsu itu dibangkitkan ketika dia udah dipakein kafan atau ketika dia mati, gitu misalnya, ya. Kalau ketika dia mati kan orang beda-beda dong pakaiannya, ya, beda-beda pakaiannya. Yang di rumah sakit ya lagi pakaian sakit kalau begitu, ya. Nah, ini jadi
perlu pemikiran yang lebih mendalam lagi. Apakah memang betul-betul pakai kain kafannya, atau dia mati dalam kondisi di waktu dia matinya, begitu ya. Jadi beda-beda. Tapi mungkin kita berkeyakinan saja bahwa ya orang itu dibangkitkan kembali dengan pakaian yang apa adanya yang dipakai pada waktu itu. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, wa yujma'u baina hadhihi riwayat, dan dihimpun antara riwayat-riwayat ini, bi anna ba'dahum yuhsyaru 'ariyan, bahwa sebagian orang dibangkitkan nanti dikumpulkan dalam keadaan telanjang, wa ba'duhum bi thiyabihi, dan sebagian lagi dengan pakaiannya. Ya, jadi ada yang berpakaian, ada yang telanjang. Kita yakini aja berarti yang telanjang itulah yang banyak dosa, gitu aja kali ya kan. Yang berpakaian itulah yang orang yang bertakwa, begitu. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, innahum yub'atuna min quburihim, sesungguhnya mereka dibangkitkan dari kubur mereka, bi thiyabihim allati matu fiha, ya, dengan pakaian di waktu mereka mati. Tsumma tatanatsaru anhum, kemudian akhirnya berguguran dari mereka, inda ibtidail hasyri, ketika diawali proses pengumpulan, wa yuhsyaruna uratan, lalu akhirnya mereka digiring ke padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang, ya. Jadi waktu bangkit itu menggunakan pakaian pada waktu dia mati, berarti pakai kain kafan. Namun karena perjalanan yang jauh dari tempat dibangkitkan sampai ke padang mahsyar, tempat diadakan perhitungan amal-amal, nah itu katanya bajunya, ya, kain kafannya akhirnya pada rusak, pada rontok tuh. Karena rontok akhirnya mereka jadi telanjang. Wa jama'a ba'duhum aidan baina hadhihi riwayat, dan juga sebagian ulama menghimpun antara riwayat-riwayat ini. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian ulama, yuhsyaru kasian wa ba'duhum yuhsyaru 'ariyan. Ya, sebagian mereka digiring, dihimpun dalam keadaan berpakaian, dan sebagian lagi mereka dihimpun dalam keadaan telanjang. Ya, masih sama pendapatnya seperti itu. Au yusyaruna kulluhum uratan, atau semuanya digiring, dikumpulkan semuanya dalam keadaan telanjang. Tsumma tuksa al-anbiya, kemudian para nabi diberikan pakaian. Wa awwalu man yuksa sayyiduna Ibrahim, adapun yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah nabi kita, Nabi Ibrahim. Au yakhrujuna minal qubur bithyab, atau mereka keluar dari kuburnya dengan pakaian allati matu fiha, di mana mereka waktu itu meninggal, ya, pakai kain kafan. Tapi tsumma tatanatsaru anhum inda ibtidail hasyri, namun pakaian tersebut ya berguguran ketika dimulainya penggiringan. Fa yusyaruna uratan, lalu mereka akhirnya digiring, dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tsumma yakunu awwalu man yuksa Ibrahim, lalu kemudian yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Tsumma ba'dahu nabiyuna, kemudian setelah itu adalah nabi kita. Ya, ini juga beritanya adalah berita gaib, ya. Sebagai umat Islam, untuk menunjukkan takwa kita harus ingat kembali itu alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Orang yang bertakwa itu adalah tingkat keimanan yang paling tingginya itu ada pada alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini masuk dalam kategori perkara yang gaib, ya. Kalau kita pikir-pikir sejauh apa itu perjalanan, kalau dari kubur masih berpakaian, tiba-tiba sampai tempat pengumpulan sudah dalam keadaan berguguran tuh pakaian. Apakah bergugurannya karena jauhnya perjalanan, atau karena lamanya, atau karena apa kok sampai akhirnya jadi telanjang seluruhnya? Ya, termasuk para nabi tadi dikatakan telanjang juga, cuman nanti ada yang dipakaikan tuh. Yang pertama dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim didahulukan? Wal hikmatu fi taqaddumi Ibrahim bil kiswati annahu lamma ulqiya finnar jurrida min tiyabihi. Ya.
Adapun hikmah kenapa Nabi Ibrahim didahulukan di dalam berpakaian, di dalam pemberian pakaian, bahwa dia ketika dulu dilempar ke api, maka dicopotlah pakaiannya. Wa kana dzalika fi dzatillahi, dan yang demikian itu ada pada kehendak zat Allah. Wa sabara, tapi Nabi Ibrahim tetap sabar, wa radiya, dan dia redha. Fajuzia, maka dia diberikan balasan bi an ja'ala awwala man yudfa'u anhal ura, bahwa nanti akan dijadikan orang yang tercegah daripada orang yang telanjang tadi yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil ashhad, di hadapan para orang-orang yang mati syahid. Lalu ya, hikmahnya kira-kira dulu Nabi Ibrahim pernah dibakar tuh, dianggaplah sebagai hukuman berat. Namun karena kehendak Allah demikian, ketika Nabi Ibrahim dibakar, yaitu pakaian mungkin kebakar kali pada waktu itu, ya, tapi tubuhnya tetap dijaga, ya. Allah sampai bilang, qulna ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Jadi tubuhnya yang selamat, tapi mungkin pada waktu itu pakaiannya hancur. Nah, karena dia udah ngalamin hancurnya pakaian di neraka dunia, kira-kira begitu. Nah, nanti giliran di akhirat Nabi Ibrahim lah ya yang pertama kali diberikan pakaian, baru kemudian Nabi kita, begitu ya. Tsumma yuksa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hullatan a'zama min sayyidina Ibrahim. Kemudian Nabi kita diberikan pakaian dengan perhiasan yang lebih agung dibandingkan dengan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Liya juburat ta'khira, untuk ditutup ya di belakang kankannya Nabi Muhammad binafasatil kiswah, dengan pakaian yang mahal. Nabi Ibrahim dipakein pertama, tapi Nabi Muhammad belakangan. Namun karena Nabi Muhammad belakangan sebagai Nabi yang mulia, nah sekalipun belakangan tapi pakaiannya lebih mahal, lebih bagus, lebih hebat. Nabi Ibrahim cuma sekedar duluan doang, karena dulu di dunia dia pernah ngerasain dicopot pakaiannya atas kehendak Allah melalui proses pembakaran ketika terjadi dibakar oleh Raja Namruz. Nah, karena dia udah dibakar duluan pakaiannya, sekarang dipakein lagi lebih dahulu. Nah, namun tetap Nabi kita, Nabi yang mulia, dibelakangin ya. Namun dibelakangin bukan berarti tidak dihormati. Ketika diberikan pakaian, Nabi Muhammad pakaiannya jauh lebih baik, lebih mahal, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sur'atal malaikatu muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa ftah qulubana wa quluba mutal arifin wahdina wa iyyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.